Hidup ini lebih dari sekadar apa yang tampak di mata. Ada misteri yang bersemayam di dalam jiwa, ada kepekaan yang melampaui batas akal, dan ada kemampuan yang tidak dimiliki oleh setiap insan. Dunia ini bukan hanya tentang yang kasat mata, tetapi juga tentang energi yang mengalir di antara kita, tentang suara yang hanya terdengar oleh jiwa-jiwa terpilih. Jika Anda pernah merasa berbeda, jika Anda pernah mengalami hal-hal yang sulit dijelaskan oleh logika, maka mungkin Anda adalah satu dari sedikit orang yang memiliki anugerah ini. Indra keenam. Setiap manusia memiliki panca indera yang membantunya memahami dunia. Namun bagi beberapa orang yang terpilih, ada satu indera tambahan yang tidak terlihat, tidak bisa disentuh, tetapi bisa dirasakan dengan sangat kuat. Indra keenam adalah anugerah yang memungkinkan seseorang merasakan kehadiran sesuatu yang berada di luar jangkauan mata, menangkap energi dari semesta, dan memahami pesan-pesan tersembunyi yang tidak disadari oleh orang lain. Dalam budaya-budaya kuno, mereka yang memiliki kemampuan ini sering disebut sebagai peramal, cenayang, atau orang yang diberkahi dengan kebijaksanaan spiritual. Indra keenam bukan sekadar mitos atau cerita turun-temurun. Ia adalah kepekaan luar biasa yang memungkinkan seseorang merasakan apa yang tidak bisa dirasakan oleh orang lain. Ia adalah jendela menuju alam yang lebih luas, menuju dimensi yang tidak dapat dijangkau oleh kebanyakan manusia. Kemampuan ini bukanlah sesuatu yang datang begitu saja tanpa alasan, melainkan seringkali berkembang seiring dengan perjalanan hidup, pengalaman, dan pemahaman seseorang terhadap dirinya sendiri. Banyak orang tidak menyadari bahwa mereka memilikinya hingga suatu peristiwa besar dalam hidup membuka mata mereka akan keberadaannya. Tetapi, bagaimana Anda tahu jika Anda termasuk dalam jiwa-jiwa terpilih ini? Apa saja tanda-tanda yang menunjukkan bahwa Anda memiliki keistimewaan ini? Apakah intuisi tajam yang sering Anda rasakan hanyalah kebetulan? Ataukah itu adalah suara dari energi semesta yang berbicara kepada Anda? Bagaimana Anda dapat mengembangkan dan mengendalikan kepekaan ini agar dapat digunakan dengan bijak dan memberikan manfaat dalam kehidupan sehari-hari? Mari kita selami bersama, kenali lebih dalam tanda-tanda indra keenam, dan pahami bagaimana kemampuan luar biasa ini dapat membawa Anda pada pemahaman yang lebih luas tentang dunia dan diri sendiri. Jika Anda merasakan bahwa pembahasan ini bermanfaat dan membuka wawasan baru, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan video-video inspiratif lainnya. Berikan like sebagai bentuk dukungan Anda. Tuliskan angka 77 di kolom komentar jika Anda merasa memiliki kepekaan ini. Dan bantu bagikan video ini agar semakin banyak orang yang mendapatkan manfaatnya. Karena mungkin, tanpa disadari, ada banyak jiwa terpilih di sekitar kita yang masih mencari jawaban atas keistimewaan yang mereka miliki. Tanda ke-1. Kepekaan terhadap energi sekitar. Tanda pertama dari keberadaan indra keenam adalah kepekaan terhadap energi di sekitar. Orang-orang dengan kepekaan ini seringkali dapat merasakan perubahan suasana di suatu tempat tanpa alasan yang jelas. Misalnya, ketika memasuki sebuah rumah yang kosong, mereka mungkin merasakan hawa sejuk yang menyenangkan, atau justru tekanan yang membuat dada terasa berat. Sensasi ini muncul bukan karena pengaruh fisik semata, melainkan karena adanya energi yang tersimpan di tempat tersebut. Energi ini bisa berasal dari kejadian masa lalu, emosi yang tertinggal, atau bahkan keberadaan makhluk tak kasat mata. Selain tempat, orang dengan kepekaan tinggi juga dapat menangkap energi yang dipancarkan oleh orang lain. Mereka mampu merasakan apakah seseorang sedang dalam suasana hati yang baik atau sedang menyembunyikan sesuatu. Bahkan tanpa kata-kata atau ekspresi yang jelas, mereka bisa mengetahui apakah seseorang memiliki niat baik atau buruk. Kemampuan ini seringkali membuat mereka lebih berhati-hati dalam memilih teman atau berinteraksi dengan orang baru. Mereka cenderung mengandalkan intuisi untuk menilai seseorang, yang seringkali terbukti akurat seiring berjalannya waktu. Kepekaan terhadap energi juga dapat terlihat dalam interaksi dengan benda-benda tertentu. Beberapa orang dengan indera keenam dapat merasakan sejarah atau emosi yang melekat pada sebuah objek hanya dengan menyentuhnya. Misalnya, saat memegang perhiasan atau benda warisan,
Mereka bisa mendapatkan gambaran samar tentang pemilik sebelumnya atau peristiwa yang pernah terjadi terkait benda tersebut. Fenomena ini dikenal sebagai psikometri, dan bagi mereka yang memiliki indera keenam yang kuat, pengalaman semacam ini bisa terasa sangat nyata dan mendalam. Namun, kepekaan ini juga bisa menjadi beban jika tidak dikelola dengan baik. Terlalu sering menyerap energi dari sekitar dapat membuat seseorang mudah lelah, emosional, atau bahkan cemas tanpa alasan yang jelas. Oleh karena itu, mereka yang memiliki kepekaan tinggi terhadap energi disarankan untuk belajar mengelola batasan diri, seperti dengan melakukan meditasi, membersihkan energi negatif, atau menghindari tempat-tempat yang terlalu penuh dengan energi yang mengganggu. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang kepekaan ini, seseorang dapat menggunakannya sebagai alat untuk membantu diri sendiri dan orang lain, tanpa merasa terbebani oleh intensitas energi yang mereka rasakan. Tanda kedua, mimpi yang menjadi kenyataan. Mimpi yang menjadi kenyataan atau yang dikenal sebagai mimpi premonisi bukanlah sekadar kebetulan. Fenomena ini telah lama menjadi perhatian dalam berbagai kebudayaan dan tradisi spiritual. Dalam banyak kasus, mimpi ini muncul sebagai gambaran jelas tentang peristiwa yang akan terjadi. Entah itu kejadian besar dalam hidup seseorang atau bahkan peristiwa global. Ada banyak laporan dari orang-orang yang mengaku mengalami mimpi tentang kecelakaan, bencana alam, atau pertemuan dengan seseorang sebelum hal itu benar-benar terjadi. Para ilmuwan mungkin menganggapnya sebagai permainan pikiran atau kebetulan. Tetapi bagi mereka yang mengalaminya, mimpi ini terasa begitu nyata dan sulit diabaikan. Bentuk mimpi premonisi pun beragam. Ada yang muncul dalam visualisasi yang jelas seperti menonton film pendek di dalam tidur, sementara yang lain hadir dalam simbol-simbol yang memerlukan interpretasi mendalam. Misalnya, seseorang mungkin bermimpi melihat air bah yang meluap, yang kemudian ternyata menjadi pertanda datangnya masalah besar dalam kehidupannya. Beberapa orang yang memiliki indera keenam mampu memahami pesan-pesan ini dengan lebih cepat, sementara yang lain hanya menyadarinya setelah kejadian itu benar-benar terjadi. Dalam beberapa kasus, seseorang mungkin memiliki firasat kuat setelah bangun tidur, seolah-olah alam bawah sadarnya memberitahu bahwa sesuatu yang penting akan segera terjadi. Dalam dunia spiritual, mimpi premonisi sering dikaitkan dengan hubungan seseorang dengan alam semesta atau dimensi lain. Banyak yang percaya bahwa jiwa manusia dapat mengakses informasi dari masa depan melalui dunia mimpi. Fenomena ini juga bisa dikaitkan dengan konsep kesadaran kolektif, di mana pikiran manusia saling terhubung dengan energi universal. Beberapa praktisi spiritual bahkan melatih kemampuan ini dengan mencatat mimpi-mimpi mereka secara rutin, mencoba memahami pola yang muncul, dan menghubungkannya dengan peristiwa nyata dalam hidup mereka. Dengan latihan dan kepekaan yang lebih dalam, seseorang dapat belajar memahami pesan yang tersembunyi dalam mimpi dan menggunakannya untuk membuat keputusan yang lebih baik di kehidupan nyata. Namun, tidak semua mimpi yang menjadi kenyataan bisa dikatakan sebagai premonisi. Terkadang, pikiran bawah sadar hanya memproses informasi yang sudah ada dan mengolahnya dalam bentuk mimpi. Perbedaan antara mimpi biasa dan mimpi premonisi terletak pada intensitas dan dampaknya. Mimpi premonisi biasanya terasa lebih kuat, meninggalkan kesan yang mendalam, dan seringkali sulit untuk diabaikan. Jika seseorang sering mengalami mimpi yang kemudian terbukti terjadi, ada baiknya untuk mulai mencatat dan menganalisisnya. Mungkin ini adalah tanda bahwa ia memiliki kemampuan khusus yang belum sepenuhnya disadari. Tanda ketiga, intuisi yang tajam. Intuisi yang tajam bukan sekadar perasaan atau firasat biasa, melainkan bentuk pemahaman mendalam yang muncul tanpa melalui proses berpikir logis. Bagi mereka yang memiliki indera keenam yang kuat, intuisi seringkali hadir dalam bentuk gambaran, bisikan batin, atau dorongan yang sulit dijelaskan tetapi terasa begitu meyakinkan. Intuisi ini bekerja seperti kompas internal yang membantu seseorang mengenali situasi, membaca energi di sekitarnya, dan membuat keputusan yang tepat tanpa membutuhkan banyak informasi dari luar. Orang dengan intuisi tajam seringkali merasakan sesuatu sebelum itu benar-benar terjadi. Misalnya,
Mereka bisa memiliki firasat buruk tentang seseorang atau suatu tempat, lalu ternyata memang ada hal negatif yang terjadi. Sebaliknya, mereka juga bisa merasakan ketertarikan terhadap sesuatu yang akhirnya membawa keberuntungan atau kebahagiaan. Ini bukan sekadar kebetulan, melainkan bentuk kepekaan terhadap energi yang tidak kasat mata. Selain itu, intuisi yang kuat sering dikaitkan dengan kemampuan membaca bahasa tubuh, menangkap emosi orang lain, atau bahkan memahami maksud tersembunyi dalam percakapan. Orang dengan intuisi tinggi bisa merasakan kebohongan atau ketulusan hanya dengan melihat ekspresi wajah atau mendengar nada suara seseorang. Tanpa perlu banyak kata, mereka bisa memahami apa yang sedang dirasakan orang lain, seolah-olah ada komunikasi batin yang terjadi. Namun, untuk mengembangkan intuisi yang tajam, seseorang perlu belajar untuk lebih mendengarkan dirinya sendiri dan mempercayai firasatnya. Meditasi, refleksi diri, serta latihan memperhatikan pola dalam kehidupan sehari-hari dapat membantu meningkatkan kepekaan terhadap intuisi. Semakin sering Anda mengandalkan intuisi dan membuktikan keakuratannya, semakin kuat kemampuan ini berkembang, menjadikannya alat yang sangat berharga dalam menjalani kehidupan. Tanda keempat, merasakan kehadiran yang tak terlihat. Ketika seseorang memiliki kepekaan terhadap dunia yang tak kasat mata, mereka seringkali mengalami sensasi seolah-olah ada sesuatu atau seseorang di dekat mereka, meskipun secara fisik tidak terlihat. Ini bisa berupa perasaan diawasi, perasaan dingin tiba-tiba di suatu ruangan, atau bahkan desiran angin halus tanpa sumber yang jelas. Beberapa orang melaporkan mengalami fenomena seperti bau wangi yang muncul tiba-tiba tanpa ada sumbernya atau mendengar suara bisikan samar yang tidak dapat dijelaskan secara logis. Sensasi ini bukan sekadar ilusi atau imajinasi belaka, melainkan indikasi bahwa seseorang memiliki kepekaan spiritual yang lebih tinggi dibandingkan orang pada umumnya. Dalam dunia spiritual, kehadiran yang tak terlihat ini sering dikaitkan dengan roh, entitas dari dimensi lain, atau bahkan energi dari orang yang sudah meninggal. Orang yang memiliki intuisi kuat atau indera keenam dapat menangkap getaran energi yang tidak disadari oleh orang lain. Kepekaan ini dapat berkembang sejak kecil atau muncul seiring bertambahnya pengalaman hidup dan kedewasaan spiritual seseorang. Beberapa individu dengan kemampuan ini bahkan bisa merasakan emosi atau niat dari entitas tersebut, entah itu baik atau sebaliknya. Oleh karena itu, penting untuk memahami bagaimana mengenali dan mengelola pengalaman ini, agar tidak menimbulkan rasa takut atau kecemasan yang berlebihan. Banyak budaya dan kepercayaan yang meyakini bahwa kehadiran yang tak terlihat ini bisa menjadi pesan atau peringatan dari alam gaib. Misalnya, dalam beberapa tradisi spiritual, roh yang hadir mungkin ingin menyampaikan sesuatu kepada mereka yang peka terhadapnya. Beberapa orang merasa bahwa kehadiran tersebut adalah bentuk perlindungan dari leluhur atau makhluk spiritual yang berniat baik. Sebaliknya, ada juga kasus di mana energi yang dirasakan membawa ketidaknyamanan, menandakan perlunya perlindungan spiritual atau pembersihan energi di tempat tersebut. Untuk itu, banyak orang yang memiliki sensitivitas tinggi mempelajari cara menjaga keseimbangan energi melalui meditasi, doa, atau ritual tertentu agar tidak mudah terganggu oleh energi negatif. Jika Anda sering mengalami tanda-tanda ini, penting untuk mendekatinya dengan pikiran terbuka namun tetap rasional. Mengembangkan pemahaman tentang dunia spiritual dapat membantu Anda mengelola pengalaman ini dengan lebih baik, tanpa harus merasa takut atau terintimidasi. Jika kepekaan ini dirasa mengganggu atau menimbulkan kecemasan, berkonsultasi dengan orang yang berpengalaman dalam bidang spiritual, seperti guru meditasi atau praktisi energi, bisa menjadi langkah yang bijak. Dengan memahami dan menerima kepekaan ini sebagai bagian dari diri, seseorang dapat menggunakannya secara positif untuk meningkatkan kesadaran spiritual dan membantu orang lain dengan cara yang konstruktif. Tanda kelima, hubungan erat dengan alam. Jiwa-jiwa dengan indera keenam seringkali bukan hanya merasakan kehadiran alam, tetapi juga memahami ritme dan pesannya secara mendalam. Mereka dapat menangkap perubahan halus dalam lingkungan, seperti embusan angin yang membawa perasaan tertentu atau suara burung yang seakan memberi isyarat.
Sensitivitas ini bukan sekadar kebetulan, melainkan hasil dari hubungan spiritual yang kuat dengan energi alam. Orang-orang seperti ini seringkali menemukan kedamaian dan inspirasi di tempat-tempat alami, karena di sanalah mereka merasa paling selaras dengan getaran alam semesta. Selain itu, mereka sering memiliki intuisi yang tajam terhadap cuaca dan kondisi alam. Misalnya, sebelum badai datang, mereka bisa merasakan perubahan tekanan udara atau mendengar suara-suara alam yang berbeda. Ada juga yang memiliki kemampuan untuk membaca tanda-tanda alam, seperti arah pergerakan burung atau pola pertumbuhan tanaman, yang dapat memberikan petunjuk tentang sesuatu yang akan terjadi. Hubungan ini bukan hanya bersifat mistis, tetapi juga didukung oleh pemahaman bawah sadar terhadap pola-pola alami yang telah ada selama ribuan tahun. Interaksi mereka dengan hewan juga menunjukkan hubungan yang unik dengan alam. Hewan seringkali lebih tertarik dan nyaman berada di sekitar mereka, seolah-olah merasakan energi yang serupa dengan insting mereka sendiri. Beberapa orang dengan kepekaan tinggi bahkan dapat memahami emosi atau kebutuhan hewan hanya dengan memperhatikan gerak-geriknya. Ini menunjukkan bahwa alam bukan hanya tempat untuk dikagumi, tetapi juga sebagai sahabat yang memberikan tanda dan pesan bagi mereka yang mau mendengarkan. Pada tingkat yang lebih dalam, hubungan erat dengan alam juga mencerminkan pemahaman bahwa manusia bukan entitas yang terpisah dari lingkungan, melainkan bagian dari keseluruhan ekosistem yang saling terhubung. Jiwa-jiwa yang peka ini seringkali memiliki dorongan untuk menjaga alam, karena mereka merasa bahwa keharmonisan dengan lingkungan akan memengaruhi keseimbangan energi mereka sendiri. Dengan menyadari keterkaitan ini, mereka lebih menghargai siklus kehidupan dan berusaha hidup selaras dengan prinsip-prinsip alami yang mendukung keseimbangan semesta. Indra keenam bukanlah sesuatu yang harus ditakuti, melainkan anugerah yang perlu diterima dengan penuh kesadaran. Ia adalah jembatan antara dunia fisik dan spiritual, antara yang nyata dan yang tak terlihat. Namun, memiliki indra keenam juga berarti memiliki tanggung jawab untuk menggunakannya dengan bijak. Jangan biarkan ketakutan menguasai Anda. Sebaliknya, belajarlah memahami dan mengelola kepekaan ini agar bisa memberi manfaat bagi diri sendiri dan orang lain. Jika Anda merasa memiliki tanda-tanda yang telah kita bahas, jangan ragu untuk menggali lebih dalam. Latih intuisi Anda, perkuat koneksi dengan alam, dan belajarlah memahami bahasa energi yang mengalir di sekitar Anda. Dunia ini menyimpan banyak misteri, dan mungkin Anda adalah salah satu dari sedikit orang yang mampu melihatnya lebih jelas. Anda adalah jiwa terpilih. Anda memiliki sesuatu yang istimewa. Gunakanlah dengan penuh cinta dan kebijaksanaan. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Jika Anda merasa narasi ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, subscribe, dan bagikan kepada mereka yang mungkin juga memiliki kepekaan luar biasa ini. Sampai jumpa di video berikutnya dan tetaplah terhubung dengan energi semesta. Spirit Harmony.